warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Seba dari kelompok 1 Pendidikan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai video perdebatan tentang pemimpin non-muslim yang ingin memimpin negara Indonesia. Bagaimana selanjutnya? Simak video kami. Baik, sebelum masuk ke sesi debat, alangkah baiknya para pasangan calon untuk memaparkan visi misinya. Untuk nomor urut 01 silahkan paparkan visi misinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Aryadi, nomor urut 01. Visi misi saya akan menjadikan negara ini negara Islam. Sudah cukup, Pak? Sudah cukup. Oke, baik, kita lanjut ke calon nomor urut 02. Silahkan paparkan visi misinya. Perkenalkan, nama saya Yubi. Saya calon presiden nomor urut 2. Visi misi saya akan menjadikan negara ini negara yang toleransi, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Hidup! Sudah cukup, Pak? Cukup. Oke, terima kasih. Untuk calon presiden nomor urut 03, silahkan paparkan. Baik, selamat pagi. Terkhusus penduduk calon 03, saya Nitias dari Paradi sebagai calon presiden nomor 03. Visi misi saya akan mengubah negara ini menjadi negara yang penuh dengan toleransi tanpa membeda-bedakan agama. Baik, harap tenang para pendukung dari ketiga calon. Untuk itu, setelah selesai pemaparan visi misi, kita lanjut saja atau kita langsung ke sesi debat, yang dimana ini adalah acara puncaknya dari acara kita ini. Baik, saya akan menjelaskan tata cara atau tata tertib dalam berdebat. Tolong pasangan calon dari masing-masing calon presiden, ketiga paslon, didengarkan dan jangan ada pelanggaran sedikit pun. Sebelum masuk ke sesi debat, yang pertama sekali tolong berdebat dengan sopan santun, tidak menyinggung personal atau masalah di luar dari kebijakan yang dipaparkan di debat ini. Yang kedua, apabila terdapat istilah, tolong diperjelas. Jangan ada singkatan-singkatan yang tidak jelas, biar semuanya sama-sama paham. Baik, itu saja tertibnya. Silakan lanjut ke dalam sesi debat. Yang pertama, saya akan memberikan ruang untuk calon presiden nomor urut 01. Saya akan beri waktu 3 menit untuk berargumentasi kepada calon presiden 01. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang muslim memperjuangkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai keadilan dan toleransi. Sudah cukup? Oke, kita lanjut ke calon presiden nomor urut 02. Silahkan tanggapi pernyataan dari 01. Bagi saya, pertimbangan etika dan kepedulian bagi semua warga negara merupakan asas utama dalam pemerintahan yang satu. Sekian dari saya. Harap tenang para tim pendukung. Nanti ada sesi untuk itu. Kepada calon presiden 03, silahkan tanggapi dari calon presiden 01. Baik, saya sebagai calon presiden nomor 3, saya sebagai seorang yang beragama Konghucu. Saya sendiri merupakan calon presiden yang berkepribadian melukis budaya Tiongkok. Saya memberikan kontribusi unik terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita, terkhusus Indonesia, dan kesetujuan di antara komunitas Indonesia. Baik, bagaimana cara setiap calon presiden memastikan hak-hak masyarakat sesuai dengan agama mereka? Dimulai dari calon presiden 01. Baik, dalam konteks NU atau Nahdlatul Ulama, saya telah bekerja untuk mendorong keharmonisan antara umat beragama dan memfasilitasi akses pelayanan keagamaan bagi para pelayanan. Saya juga akan memberikan dukungan kepada
dengan karakter yang dimiliki oleh Emily. Takbir. Kalau dari pihak calon presiden 02 bagaimana? Pada dasarnya, semua orang membutuhkan keseimbangan. 4 penting yaitu spiritual, mental, fisik, serta sosial. Dalam hal ini, saya akan mempertahankan hak-hak masyarakat Kristen dengan mendorong keadilan dan persaudaraan antar umat manusia. Sekian dari saya. Cukup. Baik, kita lanjut ke calon presiden 03. Saya sebagai calon presiden yang pastinya bukan Muslim dan bukan Kristen, saya tidak akan fokus pada masalah-masalah tertentu yang berhubungan langsung tentang agama, tetapi saya akan mengedepankan toleransi dan harmonisasi antar berbagai agama di Indonesia, termasuk kita Konghucu. Apakah ada perbedaan dalam prioritas politik antara calon presiden yang beragama Islam dan Kristen? Kita mulai tanggapan dari calon presiden 01. Baik, tidak ada perbedaan signifikan dalam prioritas politik antara saya dan calon presiden 02. Namun, saya lebih fokus pada isu-isu yang spesifik bagi umat Islam, seperti peningkatan kualitas pendidikan madrasah dan penataan hubungan antara negeri-negeri ASEAN. Kalau menurut calon presiden 02 bagaimana, Kak? Juga tidak ada perbedaan signifikan dalam prioritas politik antara saya dan calon presiden 01. Namun, saya lebih fokus pada isu-isu yang spesifik bagi umat Kristen, seperti peningkatan kesehatan mental dan pemberdayaan anggota masyarakat Kristen. Sekian dari saya. Seberapa besar sih peran agama dalam keputusan politik yang akan Anda ambil jika diwajibkan? Dari calon presiden 01 terlebih dahulu. Agama sangat penting dalam keputusan politik saya, namun saya akan selalu memutuskan berdasarkan prinsip demokrasi dan kepentingan umum. Tenang. Kalau menurut calon presiden 02 bagaimana? Agama juga sangat penting dalam keputusan politik saya. Namun, saya akan selalu memutuskan berdasarkan prinsip etika dan berkepentingan umum. Sorry ya. Oke, cukup. Kalau dari calon presiden 03 bagaimana tanggapan Anda? Secara pribadi, agama sangat mempengaruhi keputusan saya. Namun, dalam konteks keputusan politik, saya akan memutuskan berdasarkan prinsip profesionalisme dan kepentingan umum negara Indonesia. Cukup, harap tenang. Untuk selanjutnya mari kita berdiskusi tentang integrasi antara agama dan kebudayaan lainnya di Indonesia. Bagaimana cara calon presiden 01, 02 maupun 03 akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan toleran. Kita mulai dari calon presiden 01 terlebih dahulu. Baik, saya akan mendorong program penerapan Pancasila yang memfasilitasi integrasi antara berbagai agama dan kebudayaan di Indonesia, termasuk program penguatan pemahaman dan toleransi antar umat. Kalau dari calon presiden 02 bagaimana tanggapan Anda? Saya akan mendorong program pendidikan moral dan kekeluargaan yang memfasilitasi integrasi antar berbagai agama dan kebudayaan di Indonesia, termasuk program penguatan, pemahaman, dan toleransi antar umat. Sekian dari saya. Harap tenang, tim pendukung, harap tenang. Kalau dari calon presiden 03, menurut Anda bagaimanakah? Saya akan mendorong program pengembangan hubungan antara berbagai agama dan kebudayaan yang ada di Indonesia, termasuk program penguatan pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Saya juga akan mempromosikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia sebagai kekuatan yang membuat negara kita lebih maju dan harmonis. Oke, tenang, tim pendukung. Baiklah, dari sesi debat kali ini sudah berakhir.
Saya akan menutup sesi debat kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga calon presiden kita. Semoga siapapun yang terpilih untuk kemajuan bagi negara kita. Hidup nomor 1. Tibalah saatnya kita pelantikan dan sekaligus pengumuman suara terbanyak dari pemilu kemarin. Hasil dari perhitungan suara real count, suara terbanyak diperoleh oleh calon nomor 03, yaitu saudari Ibu Tias. Bagaimana rekan-rekan semuanya sudah siap? Baik, untuk saudara Ibu Tias, persilahkan maju ke depan untuk pengambilan sumpah jabatan. Silakan menghadap ke belakang. Saya bersumpah akan menjalankan dengan sungguh-sungguh kewajiban saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, pada hari ini telah selesai kita laksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden yang baru kita, Presiden Republik Indonesia, untuk periode 2024 sampai 2029. Semoga Presiden yang baru kita ini bisa menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Indonesia adalah masyarakat yang multikultural dan memiliki banyak sekali agama. Pada zaman dulu, Pancasila yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas kesepakatan bersama untuk mencegah disintegrasi bangsa. Serupa dengan hal itu, mengapa kita tidak memberikan peluang bagi mereka yang bukan beragama Islam untuk menjadi pemimpin baik dalam skala kecil maupun skala besar jika orang yang bersangkutan memiliki nilai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan juga toleransi. Berdasarkan pasal 169 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak mewajibkan untuk seorang calon presiden dan wakil presiden haruslah yang beragama Islam.